Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis samad allazi rafa'as samawati bighairi imad. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil mumajjad allazi ata bidinil mu'tamad wa ala alihi wa ashabihi ila akhiril abad. Amma ba'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Tolak ayat 2-3. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gigihnya ikhtiar jangan sampai melemahkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuatnya tawakal kepada Allah jangan sampai melemahkan ikhtiar kita. Ikhtiar dan tawakal harus selaras, seimbang, beriringan. Inilah yang menjadi kunci agar kita dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seimbangnya tawakal dan ikhtiar bentuknya adalah dengan serius dalam bertaubat, lurus dalam niat, bagus dalam ibadah, serius dalam memperbaiki diri, dan tentu saja serius juga dalam ikhtiar kita. Jangan sampai kita sungguh-sungguh dalam doa dan tawakal, akan tetapi dalam ikhtiar kita ala kadarnya, bahkan berleha-leha. Apalah artinya kerja keras kita kalau Allah tidak menolong kita? Sekeras apapun upaya, kalau Allah tidak ridho, tidak ada pertolongan bagi kita, maka tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Maksimalkanlah ikhtiar kita sembari tetap bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu berharap-harap pada penilaian makhluk, tidak perlu bergantung pada balasan dari makhluk. Fokuskan saja pada ikhtiar kita semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jauhi hal-hal yang tidak Allah sukai dan berserah diri kepadanya. Tawakal dan ikhtiar semestinya adalah satu kesatuan. Harus sama-sama kencang, sama-sama serius, sama-sama sungguh-sungguh. Inilah yang akan mengundang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak kisah yang menceritakan bagaimana ikhtiar dan tawakalnya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah bagaimana Nabi SAW, meskipun beliau adalah hamba yang dikasihi Allah, yang dijamin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau tidak mengabaikan sisi ikhtiar, usaha, dan sebab sebuah kejadian. Hal ini dapat dilihat bahwa beliau tetap menggunakan siasat walaupun beliau yakin pertolongan Allah pasti turun. Doa beliau mustajab, beliau tidak mengabaikan sisi ikhtiar. Ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mengambil jalan yang menuju ke arah selatan kota Mekah. Padahal berita yang beredar bahwa beliau akan hijrah ke Madinah dan arahnya adalah utara. Inilah bentuk siasat yang gunanya untuk mengelabuhi orang-orang musyrik dan mengirim pasukan untuk mengejar dan menangkap beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu pelajaran bagi kita semua, bahwa meskipun beliau seorang nabi, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan sesuatu secara sembrono. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengenakan baju perang untuk menghindari tubuh beliau dari tebasan pedang dan panah-panah kaum musyrikin. Walaupun kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah tawakal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tentu saja perlu dipelajari oleh setiap muslim demi meluruskan pandangan yang keliru tentang tawakal.
Sebagian orang bertawakal tetapi mereka tidak mau bekerja keras atau berikhtiar. Tawakal dan usaha selalu berjalan beriringan, tidak boleh dipisahkan. Para ulama bersepakat bahwa tawakal tidaklah bertentangan dengan konsep usaha kerja keras dalam mewujudkan sesuatu. Bahkan tawakal tidak dibenarkan jika tidak disertai dengan usaha yang maksimal, karena keduanya bersifat saling melengkapi antara satu sama lainnya. Kerja keras saja tanpa tawakal tidaklah dibenarkan. Demikian juga tawakal tanpa kerja keras, ini merupakan suatu yang keliru. Tawakal sendiri adalah rangkaian usaha untuk merealisasikan tujuan, bahwa segala suatu keputusan akhirnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam sebaik-baik keadaan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan berjumpa di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.